Ex-striker Juventus, Darko Kovačević, meyakini Zinedine Zidane suatu saat nanti akan balik ke Italia dan melatih Bianconeri. Zidane termasuk salah satu legenda Juventus. Ia pernah bermain di klub Turin itu dari tahun 1996 sampai 2001. Di Italia, Zidane terkenal sebagai playmaker top. Ia yang menyuplai bola bagi para striker Juve macam Alessandro Del Piero, Filippo Inzaghi, hingga Kovačević. Zidane bermain sebanyak 214 kali di semua ajang kompetisi bagi Juventus. Ia membantu si Nyonya tua memenangkan 6 gelar juara, 2 diantaranya gelar Scudetto. Setelah pensiun bermain, Zinedine Zidane memilih karir sebagai pelatih. Ia kemudian meraih kesuksesan besar bersama Real Madrid. Kini ia masih menganggur setelah cabut dari Madrid. Menurut Darko Kovačević, jika Zidane sudah aktif melatih lagi, ia yakin suatu saat nanti pria Prancis itu bakal balik ke Italia untuk melatih Juventus. Zizou mencintai Juventus dan ia tidak pernah menyembunyikannya. "Saya yakin ia akan melatih Juve suatu hari nanti," ucapnya pada Tuttosport via Football Italia. "Namun, saya masih belum tahu kapan," imbuh Kovačević. Darko Kovačević kemudian mengenang masa-masa ketika dirinya masih bermain di Juventus. Pria kelahiran Yugoslavia ini bermain di sana dari tahun 1999 sampai 2001. Ia mengatakan Juventus merupakan klub top tempat berkumpulnya pemain-pemain hebat. Selain Zinedine Zidane, ada juga pemain macam Edgar Davids, Alessio Tacchinardi, hingga David Trezeguet. Juventus dicintai di seluruh dunia. Ketika Anda menjadi bagian darinya, Anda memahami pentingnya hal ini. Zidane adalah yang terbaik di dunia dan ada juara lainnya seperti Del Piero, Davids, Trezeguet dan Tacchinardi, serunya. "Pemain-pemain luar biasa dan orang-orang fantastis," puji Kovačević. Inter Milan hampir pasti meraih gelar juara Liga Italia musim ini. Namun mampukah mereka memecahkan rekor poin terbanyak sepanjang sejarah Serie A? Meski secara matematis masih bisa dikejar, namun status Inter sebagai kapolista sangatlah nyaman. Hingga pekan ke-29, tim asuhan Simone Inzaghi sudah mengumpulkan 76 poin, unggul 14 angka dari AC Milan yang berada di posisi kedua. Inter juga dominan dengan meraih 24 kemenangan, 4 hasil imbang, serta hanya menelan 1 kekalahan sejauh ini. Untuk urusan produktivitas, mereka juga di posisi teratas dengan mencetak 71 gol dan hanya kebobolan 14 kali. Performa superior itu membuat Inter ditantang untuk memecahkan rekor 102 poin milik Juventus saat meraih Scudetto pada musim tahun 2013-14 atau sedekade silam. Hingga kini belum ada yang pernah melaluinya, bahkan Bianconeri sendiri saat mereka masih dominan. Melihat kondisi saat ini, Nerazzurri amat berpeluang untuk melewatinya. Syaratnya hanya satu, yakni meraih kemenangan di 9 laga sisa. Dengan begitu, Inter akan finish dengan koleksi 103 poin. Syarat tersebut bukan hal yang muluk untuk diraih Inter, sebab mereka berhasil merebut 10 kemenangan beruntun dalam rentang Januari-Maret tahun ini. Hanya saja, tantangan biasanya hadir bila sudah mengunci titel beberapa pekan lebih cepat. Hal ini bisa menurunkan motivasi karena sisa laga tak lagi memiliki urgensi tinggi. Dalam kondisi tersebut, tak heran jika pelatih biasanya suka menurunkan pemain muda atau yang kerap jadi penghangat bangku cadangan untuk mendapat kesempatan tampil. Situasi di atas terjadi pada Napoli musim lalu. Fokus yang terpecah dengan Liga Champions serta jarak poin yang terlalu jauh dengan para rival di Serie A diyakini membuat Napoli melambat jelang garis finish. Padahal, sebelumnya Partenopei memiliki kesempatan memecahkan rekor tersebut. Jika ada satu keuntungan bagi Inter di musim ini, itu adalah jadwal mereka yang tak padat usai tersisih dari Coppa Italia dan Liga Champions. Menarik ditunggu apakah Lautaro Martinez DKK memiliki ambisi mengukir sejarah sebagai kampiun dengan peraih poin terbanyak di Serie A.